Ada sebuah pintu rahasia di dalam piramida paling besar. Pemerintah Mesir menolak untuk memberikan rekaman dari video tersebut. Piramida Agung Giza bukan dibuat oleh manusia. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya karena kita akan selalu membahas hal-hal paling misterius dan seram yang ada di dunia. Malam ini kita akan membahas teori konspirasi tentang piramida. Oh my god, aku udah nunggu untuk membahas piramida untuk waktu yang sangat-sangat lama. Sebelumnya kita pernah bahas tentang misteri segitiga Bermuda. Kita juga pernah bahas tentang The Lost City of Atlantis. Dan salah satu neror yang paling misteri Antartika. Dan malam ini kita akan membahas satu bangunan yang sudah berdiri selama 4.500 tahun. Tapi sampai hari ini, para arkeolog masih mencari apa saja yang disembunyikan di dalam bangunan yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia ini. Saking misteriusnya piramida, banyak sekali teori yang bermunculan. Baik dari kacamata para peneliti expert sampai orang-orang awam. Siapa yang membangun piramida? Apa yang disembunyikan di dalamnya? Dan bagaimana 4.500 tahun yang lalu, tanpa alat-alat canggih, orang-orang bisa membangun bangunan sesimetris dan sempurna seperti piramida. Malam ini kita akan bahas bersama-sama misteri dan teori-teori konspirasi yang berhubungan dengan piramida. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. The Great Pyramids of Giza atau Piramida Agung Giza itu ada di kawasan Nekropolis Giza dekat kota Kairo, Mesir. Dalam kompleks piramida ini ada 3 piramida besar yang dinamai sesuai dengan Fir'aun atau Raja Mesir kuno yang memerintah pada saat itu. Ada Menkaure, Khufu, dan Khafre. 3 piramida ini guys diketahui dibangun sebagai lambang kekayaan. Bangunannya yang megah dan besar banget itu basically kayak status simbol lah untuk menunjukkan bahwa raja yang pada saat itu berkuasa adalah raja yang sangat besar, raja yang kaya, raja yang kuat, dan pemerintahannya itu sangat powerful. Nah, setelah mereka selesai berkuasa, piramida ini dijadikan tempat peristirahatan terakhir bagi para raja itu. Piramida Menkaure itu adalah piramida yang termuda dan terkecil di antara 3 ini. Dia dibangun pada sekitar tahun 2490 sebelum Masehi dan memiliki tinggi sekitar 65 meter. Piramida Khafre itu selesai dibangun pada 2520 sebelum Masehi dan Khafre ini 2 kali lebih besar daripada Menkaure. Tingginya sekitar 136 meter dan dia tuh dibangun di atas tanah yang lebih tinggi daripada kedua piramida lainnya. Piramida yang terakhir adalah Khufu atau piramida Cheops atau yang lebih dikenal dengan nama The Great Pyramid of Giza atau piramida Agung Giza. Sesuai dengan namanya, emang piramida yang terakhir, si piramida Khufu ini adalah piramida yang paling besar. Gak cuman paling besar, dia juga adalah piramida yang tertua dan diperkirakan bahwa dia itu membutuhkan waktu 27 tahun untuk dibangun. Dan dia selesai dibangun di tahun 2560 sebelum Masehi. Tingginya guys, itu mencapai 147 meter. Dan piramida Khufu ini kalian harus catat, terbuat dari balok yang diperkirakan jumlahnya itu lebih dari 2,3 juta blok. Dan setiap baloknya memiliki berat sekitar 2,5 ton. Monument is so huge. This thing is 481 feet high. It has a footprint of slightly more than 13 acres. It weighs 6 million tons. It consists of 2.5 million individual blocks of stone. Sampai hari ini, para peneliti dan arkeolog itu masih meneliti piramida karena mereka percaya bahwa masih banyak nih misteri yang kita tidak tahu. Karena sampai saat ini juga belum ada satupun ahli yang tahu secara pasti bagaimana piramida ini bisa berdiri dengan konstruksi bangunan yang sangat simetris, sangat presisi, dan sangat akurat. Jadi, piramida Agung Giza ini secara keseluruhan itu sisinya sangat lurus dan sejajar hampir di sepanjang titik kardinal, utara, selatan, timur,
dan barat. Itu aja udah gila banget. Tapi later on ditemukan juga bahwa nggak hanya mereka ini sepresisi itu, tapi ketiga puncak dari piramida di Giza itu berada tepat di bawah 3 bintang yang membentuk sabuk Orion. Hal ini tentu aja menjadi penemuan yang luar biasa. Kalau orang sekarang bilang tuh membagongkan. Kalian kebayang gak guys, 3 piramida ini tepat ujungnya tuh sama loopnya sabuk Orion. Sementara, seperti kita tahu, pasti neroris juga tahu ya, kalau misalkan sering nonton teori konspirasi neror, bahwa bumi kita aja itu daratannya tuh udah berbeda-beda daripada ribuan tahun yang lalu. Kayak kita sempat bahas di videonya Atlantis. Posisi Indonesia saat ini dan 1000 tahun yang lalu tuh berbeda. Tapi gimana bisa penemuan di abad kita menemukan bahwa piramida Giza itu sejajar pasti dengan bintang sabuk Orion? Mungkinkah kebetulan? Kalau misalkan yang barusan itu kebetulan, ada satu hal yang lebih gila lagi. Berdasarkan titik koordinat geografis, piramida yang paling besar, piramida Khufu yang dibangun 27 tahun tadi, itu terletak di 29,9792458 derajat lintang utara. Sumpah aku mau ngomongnya aja merinding. Nomor itu guys, yang barusan aku sebut, itu adalah angka yang sama persis dengan kecepatan cahaya 299,492.458 meter per detik. Gimana piramida bisa dibikin sedetail itu dengan semua kebetulan-kebetulannya dan kejanggalan-kejanggalannya 4.500 tahun yang lalu dengan 2,3 juta blok yang satunya tontonan, padahal nggak ada teknologi kayak sekarang. Apakah kalian punya penjelasan logisnya? Coba komen di bawah, tapi kita akan bahas teorinya. Teori yang pertama adalah salah satu teori yang paling populer, bahwa piramida Agung Giza bukan dibuat oleh manusia. Hal yang satu ini guys, saking populernya tuh sampai dijadikan kayak common knowledge aja gitu. Bahkan sampai jadi meme dan segala macam. Bahkan Elon Musk tuh sempet nge-tweet, nggak tahu kalau kalian sempet lihat, dia nge-tweet, "Aliens built the pyramids, obviously." Para alien itu yang membangun piramida, jelas. Teori yang satu ini itu berdasarkan kepercayaan bahwa nggak mungkin ya manusia bisa membangun sesuatu yang sekompleks dan seperfect itu 4.500 tahun yang lalu tanpa teknologi yang ada hari ini. Bahkan guys, menurut para expert, teknologi yang kita punya sekarang pun itu most likely tidak bisa cukup untuk membuat piramida, kecuali kalau misalkan ada modal yang sangat besar dan effort dari kayak banyak banget orang. Jangan lupa lokasinya juga. Tapi kita nggak tahu juga sih kayak apakah 4.500 tahun lalu lokasinya juga sama gitu di tengah padang pasir. Very interesting. Nah, banyak orang yang percaya bahwa alasannya kenapa piramida itu dibangun sama alien quote unquote ya, di lokasi sepresisi itu dan inline atau sejajar dengan sabuk Orion adalah bahwa mungkin saja para alien itu menggunakan piramida ini sebagai jarum jam. Jadi mereka mampu untuk melihat perubahan waktu yang ada di bumi bahkan dari jarak jauh. Gimana menurut kalian teori yang satu ini guys? Kalau misalkan menurut teori yang ini, emang kalau misalkan jarum jam itu cuman sebatas pilar yang ke atas, mungkin tidak bisa terlihat bayangannya dari jauh. Jadi kalau bentuknya limas gitu, bayangannya tuh kelihatan jauh lebih besar. Apakah mungkin ini adalah penjelasannya? Coba komen di bawah. Next ada sebuah teori yang cukup gila, tapi ini datang dari para sejarawan, bahwa piramida Giza itu dibangun oleh masyarakat Atlantis. Wow, aku kira neror tentang Atlantis sudah selesai. Ternyata nyambung lagi ke sini. Basically, dua sejarawan, Gary Cannon sama Malcolm Hutton, mengungkapkan bahwa ada artefak yang ada di Mesir yang tidak dibuat oleh orang Mesir kuno, melainkan era pra-Mesir. Jadi berdasarkan beberapa penelitian yang udah dilakukan, Gary itu menemukan bahwa piramida sama Sphinx itu ada di kompleks piramida yang dibuat 12.000 tahun yang lalu. Jauh sebelum area di sana itu tertutup sama pasir. Bahkan sebelum Ice Age atau zaman es itu dimulai. Meskipun teori yang satu ini tuh nggak pasti 100%, Gary yakin pada saat itu emang ada peradaban di bumi yang sangat-sangat canggih. Dia bilang, "I've done my research and there's a direct line from the pyramids
to a submerged continent with seamount, and on the seamount there are two pinnacles that look like pyramids. Gary menemukan bahwa piramida itu berhubungan sama benua yang hilang yang memiliki gunung laut. Nah, gunung laut prasejarah atau gunung laut yang dipercaya itu dulu pernah dihidupi oleh peradaban yang lebih baik, yang lebih canggih, adalah tak lain dan tak bukan Atlantis. Tapi Atlantis aside ya guys, nggak ngomongin Atlantis nih, dia percaya bahwa di gunung laut yang berhubungan sama piramida itu, dipercaya ada dua puncak yang terlihat seperti piramida. Dari penemuan ini, Gary itu mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa piramida itu dibangun oleh orang-orang dari peradaban maju atau orang-orang Atlantis sebelum akhirnya ditelan banjir. Next ada teorinya Nikola Tesla. Seorang ilmuwan terkenal, Nikola Tesla. Bukan yang buat Tesla guys, itu Elon Musk. Ini yang menginspirasi Elon Musk untuk bikin mobil Tesla. Nikola Tesla itu selama hidupnya diketahui cukup terobsesi sama piramida-piramida yang ada di Mesir. Salah satunya of course adalah piramida Agung Giza. Bahkan guys, karena obsesinya terhadap piramida, Nikola Tesla itu terinspirasi untuk membangun Tesla Towers. Nah, Nikola Tesla itu memiliki sebuah teori yang sangat menarik. Dia percaya bahwa piramida Giza itu adalah sebuah pemancar energi raksasa. Later on, gak hanya Tesla, ternyata para fisikawan dari Rusia dan Jerman juga menemukan bukti bahwa piramida itu mampu mengalirkan dan juga memusatkan energi elektromagnetik ke dalam ruang-ruang yang ada di dalamnya, bahkan sampai dasar dari bangunan tersebut. Selain itu, dari yang kita baca-baca, ditemukan sebuah file di penyimpanan arsip intelijen Rusia yang mengungkapkan bahwa saat melakukan penelitian terhadap piramida Giza, ditemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Hal itu adalah bahwa ada gaya tolak magnet yang memancar dari dinding batu piramida. Dan dari beberapa bukti itu, para peneliti percaya bahwa piramida adalah sebuah pembangkit listrik energi yang sangat besar yang digunakan untuk mengumpulkan dan mentransfer listrik melalui udara. Para ahli teori konspirasi juga menduga bahwa piramida di Giza itu bisa mentransfer energi ke piramida Maya yang ada di Meksiko. Gimana menurut kalian teori gila ini? Komen di bawah. Next ada teori yang kedengarannya tuh kayak what? Tapi hear me out guys. Jadi, seorang sejarawan bernama Matthew Simpson itu percaya bahwa piramida itu sebenarnya adalah bahtera Nabi Nuh atau Noah's Ark, kapal Nabi Nuh. Atas dasar apa dia percaya ini? Jadi, Matthew itu mengemukakan sebuah teori bahwa dulu itu emang bener sempat ada banjir yang sangat besar di Timur Tengah. Dan konon, pada saat itu terjadi, para petinggi, pejabat, dan orang-orang penting itu menggunakan sebuah kapal untuk berlindung. Sebuah kapal yang sangat besar, diceritakan. Nah, teori yang satu ini tuh didukung dengan penemuan The Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati yang terdiri dari 981 manuskrip dari bahasa Ibrani, Aramaik, dan Latin yang usianya itu sampai 2000 tahun. Simpelnya ya guys, kejadian banjir besar yang mana para pejabat dan orang-orang penting itu menggunakan kapal super besar untuk menyelamatkan diri itu tercatat dalam sejarah di 981 manuskrip yang berbeda, bahkan tercatat dalam 3 bahasa yang berbeda. Dan usia manuskrip itu udah lebih dari 2000 tahun. Nah, Dr. Alexei Yuditsky yang melakukan pemindaian pada manuskrip tersebut itu menemukan bahwa ketika banjir besar itu terjadi dan ada si kapal raksasa itu, bentuknya bukanlah seperti kapal yang kita kenal, melainkan sebuah limas raksasa atau piramida. Nah, mungkinkah kapal tersebut adalah kapal yang sama yang tertulis di kitab-kitab suci yang menceritakan tentang Nabi Nuh? Gimana menurut kalian? What do you guys think? Coba komen di bawah. Dan teori yang terakhir. Nah, teori yang terakhir ini mungkin kedengeran sedikit childish ya. Kedengerannya kayak anak-anak gitu. Cerita anak-anak. Harta karun. Nah, ada satu teori populer lagi yang menyebutkan bahwa piramida itu bukanlah sebatas bangunan untuk menyimpan jasad para raja, melainkan jasad plus
seluruh benda dan harta para raja yang dikumpulkan di dunia sebagai modal mereka nanti di akhirat. Di tahun 1990-an, ada sebuah pintu rahasia yang ditemukan di dalam piramida paling besar, yaitu piramida Khufu. Pintu tersebut memiliki tulisan berwarna merah di luarnya. Nah, sebelum membuka pintu tersebut, dengan izin pemerintah Mesir, para ilmuwan itu mengebor sebuah lubang kecil untuk mengintip nih, kira-kira di dalamnya ada apaan. Mereka menggunakan sebuah kamera untuk masuk dan melihat. Nah, beberapa waktu setelah dikirim tuh kamera itu untuk ngeliat di dalam ruangan itu tuh sebenarnya ada apa, tiba-tiba pemerintah Mesir itu bilang, oh ternyata tidak ada apa-apa kok di dalamnya. Tapi yang aneh adalah mereka refuse atau menolak untuk memberikan rekaman dari video tersebut. Nah, karena hal ini banyak banget orang yang jadi percaya di dalam situ terdapat sesuatu yang sangat berharga, atau dalam kata lain, harta karun. Nah, mungkinkah ada harta karun di dalam piramida? Mungkin. Kenapa mungkin? Jadi guys, sampai hari ini piramida yang sebesar itu baru sedikit ruangan yang berhasil ditemukan dan dijelajahi. Dan apparently ini cuma tambahan air aja. Thanks to the use of moon radiography, a technique that uses cosmic rays to deflect cavities in massive structures, scientists have discovered a large, previous unknown opening within the Great Pyramid of Khufu. The cavity has a cross-section similar to the Grand Gallery, the major corridor running through the pyramid, and is at least 100 feet long. Dan hal ini membuat banyak orang bertanya, apakah masih banyak ruangan rahasia yang ada di dalam piramida? Dan rahasia-rahasia apa lagi yang tersimpan rapat di dalamnya? Apakah kalian percaya dengan teori-teori konspirasi yang kita bahas malam ini? Teori mana yang masuk akal dan teori mana yang kayaknya nggak terlalu masuk nih, Nes? Coba komen di bawah. Komen di bawah juga kalau misalkan kalian tahu teori-teori lainnya, karena yang kita bahas malam ini yang paling populer aja. Masih banyak banget teori-teori lainnya yang dipercaya sama para expert, orang awam, dan lain-lain. Kalau kalian percayanya apa? Coba komen di bawah. Mungkinkah ada peradaban-peradaban lain yang jauh lebih canggih sebelum kita? Komen di bawah. Aku suka banget bacain komentar-komentar di video-video teori konspirasi karena banyak orang yang memiliki background yang berbeda-beda gitu. Bisa ngelihatnya dari expert perspektif, ada orang-orang yang lebih mengenal dari sisi magis, dari sisi agama. Menurut aku itu semua nggak ada yang salah. Malah di sini tempatnya kita saling sharing dan juga belajar perspektif orang lain gitu. Menarik banget. So, komen di bawah Neroris. Terima kasih semuanya yang sudah menunggu video piramida ini. I love it. Komen di bawah teori konspirasi apa yang kita mau bahas next. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Jangan gitu, mahal ya. 792.000 agar mudah dilokasikan, agar mudah dilihat gitu.